Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Lorken Biang Petika. Salam sejahtera semuanya. Pemirsa, kali ini kita akan menata ulang kembali atau merestyle ulang gitu kan, tanaman yang sekian lama tidak kita pegang. Segini. Ini patah jadi 3 bagian. Pemirsa. Juga kelingannya ini nanti kita jin kembali pemirsa, agar tulang-tulangnya atau bentuk galenya itu benar-benar kelihatan pemirsa. Dan menurut saya ini misalkan teman-teman ada yang berprofesi jualan pemirsa, atau makelaran atau belandik pemirsa, bentuk yang seperti ini harus kita benar-benar kita siasati. Benar-benar kita harus punya naluri tajam pemirsa. Bentuk yang terbelah 3 bagian ini pemirsa. Nah, ini nantinya bisa sekali mendapatkan keuntungan tersendiri pemirsa. Nah, gitu kan. Nah, tapi ada syaratnya, teman-teman harus belajar dan mampu gitu kan untuk merstyling ulang atau menata ulang gitu kan. Ada 3 bagian ini nantinya kita tata sedemikian rupa agar membuat keuntungan tersendiri. Nah, kita pot sendiri bisa pemirsa, kita gabungkan sendiri juga bisa. Jikalau saya bilang, kalau teman-teman pengen mempunyai keuntungan, kita bilang kita harus training 3 bagian. Ini misalkan kita punya selera untuk menggabungkan gitu kan, itu juga bisa. Untuk kita membagi 3 bagian juga bisa. Kita lihat dari belakangnya juga bisa. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat dari belakang, ini bentuknya seperti ini. Ini kan bagian yang ketiga. Nah, ini nanti bisa kita untuk bikin bentuk atau gaya gasket untuk sesuai selera teman-teman kan. Misalkan kita mau kita bangun kembali atau kita satukan kembali juga bisa. Ini nanti kita pakai bantuan lem gitu kan, atau baut biasa scrub, kita scrub gitu kan, kita buat lalu kita tempelkan. Gimana agar caranya untuk memberi kesan satu kesatuan lagi. Oke. Nah, ini nanti jadi suatu tantangan bagi kita semua. Ini saya suka sekali bentuk-bentuk pohon yang semacam ini. Oke, kita lanjut kerja dulu. Oke Mak, seperti ini bentuknya Mak. Nah, ini pohon yang sangat lama sekali Mak, terbelah jadi 3 bagian. Nah, ini salah satunya. Nah, ini yang di depan, itu yang di belakang. Nah, ini awalnya Mak. Nah, ini awalnya itu pohon satu Mak. Nah, sampai patah seperti ini, saking lamanya tidak kepegang gitu kan. Ini Mak. Ini kita benar-benar harus bisa cerdas menyikapi atau jeli gimana caranya agar nanti pohon ini benar-benar sangat menarik Mak. Nah, agar gimana caranya kita untuk menyampaikan
karakter kita gitu kan, agar teraplikasi atau tersampaikan pada nanti di waktu saat kita menggabungkan atau menyatukan rasa imajinasi kita seperti itu. Nah, pohon semacam ini salah satunya ini dipot atau dibedakan dari pot yang lain. Nah, yang sininya dibedakan lagi, misalkan mau di pot cascade seperti itu, Pak. Nah, yang belakang ini juga, Mak. Nah, ini, Mak. Bisa nanti kita buat cascade. Akan tetapi bisa kita caranya untuk gimana sih menyampaikan skill atau mengaplikasikan imajinasi kita itu. Kita harus cermati betul. Pohon ini gimana ya, misalkan kita satukan gitu, kita satukan kembali, bukannya ini kita tempel. Oh, bisa jadi, Mak, ini misalkan kalau kita tempel is oke lah. Ini banyak sekali cara, banyak opsi, mana yang kita pilih sesuai imajinasi kita, sesuai selera kita gitu Pak, maksudnya. Misalkan ini nanti kita satukan, contohnya misalkan saya punya ide, Mak. Nah, ini nanti maunya saya itu kita podcast kit, Mak, sementara, dan nantinya setelah kita komposisikan di podcast kit, nah, di pot yang tinggi gitu, Mak. Nah, nanti kepengennya saya kita buatkan pot landscape, Mak. Wow. Nah, nanti teman-teman bisa kita ajak cara gimana sih untuk membuat tutorial, Mak. Tutorial membuat potnya sebagaimana agar komposisinya itu tepat. Nah, itu kan. Nah, seperti di awal, gimana caranya kita untuk mendapatkan keuntungan ya, jika kita jual nanti. Jangan kita asal aja. Nah, dari awal kita bilang pertiganya pohon semacam ini bisa kita jadikan 3 pot. Kita bagi dengan 3 pot agar gimana caranya nanti cara penjualan kita itu dapat untung. Nah, ini juga kita komposisikan nanti, misalkan mau dibedakan ke pot yang lain silakan, Mas. Nah, ini harus dijin gitu, Mas, dijin bersih gitu kan, sampai kelihatan gale-galenya seperti itu. Yang belakang ini juga gitu kan. Nah, nanti bisa ditaruh pot yang lain atau di reposisi pot yang lain atau digabungkan lagi, Mas. Nah, seperti ide saya tadi. Nah, seperti itu, Mas. Pohon ini menurut saya lumayan langka, Mas. Yang sampai sebesar ini gitu kan. Nah, dulunya ini gede banget, Mas. Gede banget. Kita dapat itu keringan gitu, Mas. Ada benjol-benjolannya gitu, seperti itu. Cuman waktu sampai morat-marit seperti ini, itu dikarenakan kita kebanyakan kerja gitu kan. Nah, kebanyakan kerjaan sampai tidak terlintas dalam pikiran gitu ya, Mas, karena terlalu banyaknya bahan. Pohon ini ki besi, nah, pohon ki besi, keringannya lumayan kuat dan menurut saya lumayan langka lah jika kita mencari atau pengen membeli gitu kan, dari teman-teman. Itu kita mendapatkan segede ini tuh agak sulit rasanya. Apalagi karakternya semacam ini. Nah, ini nanti kalau kita bersihkan, kita kasih obat sulfur, Mak, atau obat penguat keringan ini gitu kan. Nah, nanti baru kelihatan wow-nya, baru kelihatan serahnya gitu. Oke? Maka nanti ini menjadi karya yang menarik dan menghibur bagi teman-teman semua. Kita lanjut kerja, Mak. Oke?
Oke Mak, seperti ini Mak. Gimana cara kita memisahkan pohon yang terbelah 3 ini Mak? Nah, ini sangat hati-hati Mak. Kalau kita memindahkan tanaman di atas pot seperti ini, ya kita harus mengira-ngira untuk mengurangi resiko kematian menurut saya. Nah, ini kita harus hati-hati satu persatu Mak. Nah, kita gali gitu kan, kita kurangi medianya di atas pot. Jangan kita langsung kita taruh bawah, bocah kita jungkit. Nah itu menurut saya kalau pohon-pohon yang utuh, nah, tanaman-tanaman yang pohonnya utuh itu tidak apa-apa Mas. Artinya kalau kita menemui pohon yang kering kerontang seperti ini, nah itu kan pokok-pokoknya udah terlalu over, nah, kita harus hati-hati Mas. Kita kurangi di atas support medianya sedikit demi sedikit sampai akar ini terpisah Mas. Ya. Nah, kita lihat dari dekat Mas. Nah, seperti ini kita harus hati-hati Mas. Nah, ini kita pisah dulu dengan medianya, kita kurangi sampai dalam ini Mas. Nah, ini sampai bawah. Nah, ini itu bahaya Mas. Nah, semacam ini Mas. Bahaya sekali, makanya kita harus hati-hati betul. Tidak seperti pohon biasanya. Nah, kita harus cari cara lain. Secara logika, gimana caranya kita dapatkan nanti, kita pisah pohon persatu, satu persatu ini kita pindah nantinya agar bisa hidup normal kembali. Oke, gimana caranya untuk mengurangi resiko kematian seperti itu Pak? Lanjut. Oke, bisa. Nah, sekarang kita ke tahap reposisi. Oke, sekarang pemirsa pengen mereposisi bentuk yang berbeda. Nah, artinya jika kita nanti ada tambahan untuk menaruh pohon besarnya misalkan di sini. Nah, ini teman-teman harus benar-benar selektif agar nantinya tidak bolak-balik untuk memasangnya. Pemirsa harus benar-benar style gitu kan. Harus benar-benar dipikirkan jarak antara potnya sama pohon tersebut gitu pemirsa. Jaraknya seperti apa sih? Nah itu perlu dipandang-pandang dulu, diamati dulu dengan selektif pemirsa. Agar nantinya benar-benar konsep kita itu tepat. Karena apa? Karena bentuk yang seperti ini di antara gabungan satu sama lain, nah itu teman-teman harus benar-benar bisa memegang jauh cara gimana agar karya kita itu lain daripada yang lain atau beda dari pekarya-pekarya lain seperti itu. Jikalau nanti pohon ini diarahkan cabangnya ke sini, nah ini jarak antara cabang nanti seperti apa lah, kita harus benar-benar selektif dan bisa menentukannya seperti itu kira-kira. Dan seperti ini, nah nanti batang yang besar ini akan berbenturan atau tidak, dan kita bikin jarak atau spasi gitu antara pohon besarnya. Seperti pohon ini kayak ada cerita patah seperti itu. Nah, seperti konsep awalnya gitu Mas. Nah, gitu kan. Seperti patah itu seperti apa, yang satunya menjuntai, yang satunya itu masih berdiri gitu Mas. Tapi kan keringannya begitu over dan kayak ada kering kerontangnya, tetapi pohon ini hidup. Nah, seperti apa? Oke, kita lanjutkan.
Oke, seperti ini Pak Bun. Nah, ini jika kita tidak ada teman, nah, gitu ya. Nah, kita tadi untuk penerapannya pohon yang di atas ini itu harus pakai skor dulu, kasih penahan dulu Mak, untuk pegangan pohon yang kita tompangkan seperti ini. Lalu kita tarik dari belakang biar tidak mengganggu pemandangan atau sudut pandang yang kita inginkan seperti itu. Setelah bentuk ini bisa menyesuaikan keinginan kita, nah ini harus kita tambah media seperti itu. Nah, nanti kita karpet setinggi ini Mak, gitu kan, biar nanti jika pohon ini, media ini akan melorot ke bawah, itu akan kelihatan tepat. Bentuk yang semacam ini kita pengenkan atau kita konsep dari awal itu harus memakai pot landscape gitu. Nah, ini untuk teman-teman gitu kan, kita mendemokan bentuk atau gaya pohon yang semacam ini gitu. Nah, ini kita konsep dulu dari pot yang biasa kan, kalau kita mau belajar dari awal, lalu baru kita memikirkan potnya. Nah, potnya nanti kita bikin landscape agak tinggi seperti ini Pak. Nah, lalu kita merasakan gimana sih nanti kita menentukan atau membuat pot yang benar-benar tepat atau sesuai dengan pohon yang kita konsep ini Pak. Nah, kita belajar pelan-pelan gitu kan. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya ini harus langsung kita buat pot, langsung kita buat potnya gitu, biar langsung terlihat wah seperti langsung kayak luar biasa atau mengejutkan gitu, atau bikin surprise. Saya pengen menginginkan teman-teman biar bisa belajar bareng gitu kan, dari awal gimana sih cara bentuknya. Soalnya konsep-konsep seperti ini tidak gampang, emang harus pelan-pelan kita mencoba gitu kan. Nah, sementara kita demokan, kita kasih pot sementara. Nah, nantinya barulah kita pindah, baru kita bikinkan ke pot landscape. Nah, gimana caranya untuk menyesuaikannya, saya rasa lebih gampang gitu. Oke, kita lanjutkan. Oke, pemirsa, seperti ini bentuknya lumayan unik gitu kan, lumayan menarik pemirsa. Dan pohon ini nanti jikalau terlihat benar-benar unik pemirsa, nah ini nanti kita buat pot landscape-nya pemirsa. Lalu kalau benar-benar sudah penyuburan atau bentuknya sudah nyampe pemirsa, barulah kita pindah atau kita alihkan ke pot lain pemirsa. Seperti konsep saya awal, saya kepengen pohon ini nanti naik ke pot landscape, pot yang berbatuan seperti itu. Nah, ada batu-batunya terjal untuk menyesuaikan keringnya pohon ini. Jadi benar-benar nyapu ya, sesuai, dan gimana caranya auranya itu benar-benar keluar nantinya. Oke. Dan jangan lupa pemirsa, pohonnya semacam ini baru kita tanam, jangan kita kawat-kawati dulu, biar hidup normal dulu. Nanti setelah subur baru kita pemuruningkan lagi, baru kita cari bentuk mana yang paling tepat seperti itu. Jadi kita biarkan semuanya seperti ini dan kita kasih pancingan-pancingan dikit-dikit seperti ini, itu kan, biar nantinya tumbuhnya itu benar-benar cepat dan sesuai keinginan kita. Oke, bisa untuk menghindari risiko kematiannya. Semoga demo kali ini bermanfaat bagi teman-teman, ya kan? Dan dari awal teman-teman bisa menyaksikan gimana cara kerja kita atau membentuk pohon yang semacam ini. Karena ini terjadi ada spasi pemirsa, dan kayak pohon ini patah, ujungnya bisa ke bawah, dan melalui transformasi pohon ini bisa menjadi hidup dan terjadilah pohon cascade seperti ini. Nah, ini cara perpaduan untuk gimana caranya kita mendapatkan
ide atau sesuatu imajinasi yang berbeda. Oke, pemirsa, saksikan terus di channel-channel kami Biang Petingkah agar kita bisa belajar bareng seperti itu, pemirsa. Oke, kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni Bunsi Indonesia.